Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melakukan eh, root atau read, update, delete, ya atau biasa juga disebut dengan manipulasi data ya, manipulasi data pada database MySQL menggunakan bahasa pemrograman PHP. Ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman backend untuk web yaitu PHP. Kemudian database yang akan kita gunakan adalah MySQL. Nah, jadi kan kita tahu nih antara PHP dan MySQL itu adalah dua hal yang terpisah gitu kan. MySQL digunakan untuk menyimpan data, sementara PHP adalah bahasa backend untuk web. Nah, bagaimana keduanya ini dapat saling berkomunikasi ya? Bagaimana keduanya ini dapat saling berkomunikasi? Nah, sebenarnya banyak cara untuk mereka kedua ini dapat saling berkomunikasi. Namun, cara yang akan kita gunakan pada kali ini adalah menggunakan ekstensi yang disebut dengan MySQL. Nah, MySQL itu apa? Nanti bisa di googling sendiri ya. Jadi, secara singkat, sebelumnya pada PHP versi yang lebih lama, yaitu yang versi 5 ke bawah itu, biasa digunakan MySQL extension. Namun, ada beberapa kekurangan, makanya dibuatlah MySQL extension. I-nya ini adalah improvement kalau saya nggak salah ya. Jadi selanjutnya kita akan menyiapkan lingkungan kerja kita. Yang pertama kita butuhkan adalah XAMPP. Jadi XAMPP adalah paketan software ya yang terdiri dari Apache, MySQL, PHP, Perl. Dan ada lain-lainnya juga di sini seperti ada FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Namun yang kita butuhkan pada saat ini adalah Apache dan MySQL. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah text editor. Text editor yang saya gunakan adalah VS Code. Ya, apakah boleh selain VS Code? Ya, silakan saja, tidak ada masalah. Boleh menggunakan Sublime, boleh menggunakan uh, Atom, boleh menggunakan Notepad++, ya silakan. Apapun boleh. Selanjutnya, untuk tampilan supaya kita tidak terlalu lama dan tidak terlalu pusing mengurusi masalah tampilan, saya akan menggunakan template admin LTE versi ketiga ya. Kita akan coba menggunakan template admin ini supaya kita tidak terlalu lama mendesain form dan segala macam. Langsung saja kita siapkan lingkungan kerjanya. Yang pertama di sini saya sudah menggunakan VS Code ya. Kemudian XAMPP-nya belum saya jalankan, saya klik start. Kemudian saya akan buat sebuah folder. Nama foldernya adalah saya simpan biasa ya di htdocs. Di htdocs di sini saya buat root PHP. Upload aja lah biar singkat. CRUD root. Oke. Select folder. Nanti ke area kerja kita. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita akan membuat koneksi terlebih dahulu atau setelah membuat koneksi nanti kita akan melakukan uji coba koneksi apakah koneksinya berhasil atau belum. Nah, kita akan buat koneksi ke database. Sebelum kita buat koneksi artinya kita harus membuat database-nya terlebih dahulu gitu.
Ya, kita buat dulu database-nya. Untuk membuat database-nya, kalian bisa akses localhost php myadmin. Sudah terbuka. Nah, di sini saya buat database baru ya. Kalau mau pakai query juga bisa. Create database. Tapi saya tidak akan gunakan ini. Ya, pakai klik basis data, nama basis datanya misalnya CRUD. Tahu belajar CRUD ya. Belajar CRUD. Nama database-nya adalah belajar CRUD. Klik buat. Di sini saya buat tabel pengguna. Kolomnya apa-apa nanti bisa ditambah kalau pengguna. Di sini saya buat pertama ID, kemudian banyak-banyak, kemudian nama saya kasih varchar 35 lah ya. Kemudian username varchar juga, varchar 30. Kemudian password varchar juga atau teks ya. Varchar, kemudian primary, ini primary. Oke, kemudian auto incrementnya artinya kita tidak akan berurusan dengan input ID. Ini saja ya, ID integer 3, kemudian primary, auto increment, nama varchar 25, username varchar 1, password tambahin lagi ya. Ini nggak apa-apa lah, ini saya simpan dulu. Kemudian ini saya tambahkan saya butuh lagi setelah password ini saya tambahkan namanya level. Kemudian di sini saya kasih levelnya itu admin atau enggak user, admin atau user, atau kalau mau lebih ringkas lagi bisa dikasih 0 dan 1, tapi nggak apa-apa lah, ini saya buat admin dan user aja biar tidak terlalu bingung. Oke, jadi di sini kita punya database namanya belajar root ya. Punya satu tabel, di dalamnya ada satu tabel ya, baru satu buah tabel yang saya kasih nama tabel pengguna. Oke, next kita akan buat koneksi. Pertama-tama kita akan buat file. Nama filenya di sini saya buat koneksi.php. Nama file ini tidak mesti namanya koneksi ya, tapi yang penting kalian tahu bahwa koneksinya itu akan disimpan di file tersebut. Kemudian buat tag PHP. Nah, selanjutnya kita bisa membuat sebuah variabel. Di sini nama variabel saya kasih nama koneksi. Nanti variabel koneksi inilah yang akan kita gunakan di setiap query-nya. Nah, ini kan MySQL connect kemana? Ini yang dimaksud connect kemarin adalah connect ke database. Hostname-nya sendiri di sini adalah host server dari database kita. Nah, database kita untuk saat ini itu berada di localhost. Kemudian
Username di sini username untuk mengakses database ya. Username untuk mengakses database. Username untuk mengakses database, kalau ada yang lupa itu namanya di sini root, kecuali kalian buat username baru untuk mengakses database itu bisa. Tapi pada dasarnya kalau exampp itu kalau tidak diganti-ganti ya, itu username yang ininya adalah root namanya. Kemudian untuk passwordnya itu kosong biasanya untuk exampp. Nama databasenya adalah belajar root ya. Di sini variabel koneksinya sudah selesai. Nah, selanjutnya biasanya kita akan buat sebuah base program yang digunakan untuk mengecek apakah koneksi ke database-nya itu dapat berjalan atau tidak. Apakah koneksi ke database yang dilakukan di baris kedua ini itu bisa jalan atau tidak. Caranya if mysql connect error. Nah, jika error koneksinya, maka tampilkan pesan bahwa koneksi gagalnya karena apa. Kita bisa tampilkan yang dari fungsi connect error. Kita jalankan, jangan lupa yang tadi disimpan ya. Kemudian kita jalankan localhost, nama foldernya root, kemudian nama filenya adalah koneksi.php. Kosong ya, tidak tampil apa-apa. Kenapa tidak tampil apa-apa? Karena semuanya berjalan dengan baik. Sekarang bagaimana seandainya kita kalau berhasil itu mau muncul pesan gitu, mau muncul pesan di layarnya. Kita tinggal tambahkan aja gini, else berhasil. Simpan, jangan lupa. Nah, tapi kan kita nggak mau muncul pesan koneksi berhasil ya. Kalau berhasil ya udah biarin aja gitu. Yang penting kalau error dikasih tahu gitu, dihapus aja. Nah, ini cukup seperti ini. Tapi ada juga yang buatnya ini disimpan ke dalam variabel-variabel sendiri gitu. Misal kita buat variabel server, kemudian kita buat variabel user db, kemudian password db, terakhir database db name, database nama databasenya. Jadi ada juga yang modelnya data string dari koneksinya itu disimpan di variabel yang kosong. Ini belajar root, ini baru diganti di sininya. Ada juga yang buatnya seperti ini. Boleh seperti cara yang tadi atau boleh seperti yang cara yang ini. Sama aja, yang penting kalian tahu bahwa di sini string pertama adalah servernya apa, di sini
username dari database-nya apa, di sini password dari database-nya apa, di sini database yang akan diakses itu apa. Coba sekali lagi, kan ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau koneksinya ini gagal gitu. Jadi misal ya, misal eh, user passwordnya ini lah saya tambahin jadi root. Berarti kan harusnya nggak ada ya user dengan nama root dan passwordnya adalah root. Simpan, kemudian kita buka browser. Nah, di sini muncul MySQL connect access denied for user root at localhost. Ya, artinya bahwa koneksi ke database-nya itu tidak bisa dilakukan atau ditolak, denied. Nah, online 7 koneksi gagal. Oke. Di sini ya gagalnya di sini. Karena apa? Karena kita kasih passwordnya. Karena dia kalau user root ini exampp ini tidak punya password, kosong biasanya passwordnya. Akan disimpan kembali, kita lihat. Nah, oke ya. Jadi seperti itu untuk koneksinya. Yang penting kalian paham bahwa di sini yang dimaksud localhost di sini adalah nama servernya, userdb di sini adalah username untuk mengakses database-nya, password db adalah password dari username ini, kemudian ini adalah nama database-nya. Oke, sekian untuk koneksi. Terima kasih.